Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucap. Ada kedengaran suara ibu kan? Ada. Ada, Bu. Kalau begini kedengaran? Ada, Bu. Ada. Oke. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat Allah itu kita bisa berkumpul pada pertemuan terakhir mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Selawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas mengenai salah satu jurnal yang berkaitan dengan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kemarin kan ibu salah ya, jadi ibu kira pertemuan 14 sudah, jadi ternyata belum. Makanya pertemuan 15 kita di minggu ini, minggu depan kita UTS. UAS. Nah, materi yang ibu gunakan yaitu jurnal yang sempat ibu buat ketika ibu kuliah dulu. Jadi ketika ibu kuliah itu kan kita buat tugas. Nah, tugas itulah yang ibu submit menjadi sebuah jurnal, dan jurnal itu yang kita bahas. Jadi kenapa bahas itu? Karena salah satu misi dari ekonomi Islam. Jadi Ketua Prodi menyarankan adalah pernah membahas salah satu jurnal yang diterbitkan oleh dosen. Makanya ibu membahas mengenai jurnal tersebut. Nah, jurnalnya, linknya sudah ibu bagikan ya, dan jurnalnya udah ada di WA. Ya, untukkan jurnalnya. Tapi sebelum jurnal ditampilkan, kita ambil absen dulu ya. Jadi absen diambil di via ini. Langsung. Oke. Riri Safna. Mana Riri Safna? Riri Safna, nggak ada? Regi Anggara. Riki Liwarti. Rike. Yoni Zulpendi. Enggak juga. Irfandi. Islamina Sasta. Hadir, Bu. Rizka Wahyuni. Rizka. Ada Ahmad Kito. Hadir, Bu. Mirna. Mirna ada. Hadir. Jini Mulyani. Hadir, Bu. Cynthia. Amir. Cindy Zolanda. Hadir, Bu. Niatul Husni. Hadir, Bu. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Rafil Asyari. Hadir, Bu. Yunalda Sari. Yunalda. Hadir, Bu. Adila Zikri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Belum masuk lagi, Bu. Alia Ramadhani. Saya enggak ada. Afifah. Hadir,
Bu. Hadiah. Lewat. Hadiah. Agung. Ibu. Ardiansa. Hadir, Bu. Ardiansa Azahra Delvina Sulistia. Hadir, Bu. Tika apa? Tika. Nursaida. Ahmad Mufadil. Ada. Devi Martalina. Wahyuni Revelia. Hadir, Bu. Haryani Ikhlas. Hadir, Bu. Oke. Alivia Oktarian dari Hadir, Bu. Andriawan. Hadir, Bu. Buka ya videonya ya, Mira. Hadir, Bu. Mira. Diki Wahyudi. Nipu Ibu ini. Rizky Putra. Apa? Ada. Suci. Udah lewat. Suci. Rimania. Oke. 1, 2, 3. Bu, nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Bu, Irfandi hadir, Bu. Apa? Irfandi. Nimnya berapa? Iya, Bu. Oke. Riri hadir, Bu. 1894. Lagi. Ardiansa hadir, Riri, Bu. Riri, Bu. Udah. Apa lagi? Cynthia Nugraha hadir, Bu. Cynthia Nugraha. Nim. 18.200, Bu. Hadir. Oke. Bu. Riri Safna, Bu. Udah. Suci ada? Ada, Bu. Jadi yang belum itu Regi Anggara, Evandi ada ya? Islamina, Irfandi ada, Bu. Rizka Wahyuni, Amin, Islamina hadir, Bu. Islamina ada. Bu, tempe, Cek, Bu, tempe. Siapa yang Iya, jalan? nyampe 2. Hadir, Bu. Tempe, Cek, Bu. Yang berjalan. Jualan keluar. Fadilah Zikri hadir, Bu. Fadila Zikri ada. Nim. Oh ya udah. Oke, siapa lagi? Hadiah. Tika, Nusaida, Ahmad Mufadil, Devi, Diki Wahyudi, Rizky Putra, Rimania. Itu yang belum. Oke. Kita masuk. Saida hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Yang terlambat silahkan chat via chat ya. Jadi silahkan buat absen via chat. Name spasi nama. Untuk kelas EIF. Sedangkan untuk kelas lainnya boleh buat absen tapi buat kelasnya. Untuk EIF nggak usah buat kelasnya. Oke. Kita masuk ke materi yaitu mengenai review jurnal. Ada masuk jurnal Ibu? Ada, Bu. Ada, Bu. Hilang ya? Ada, Bu. Ada atau enggak? Ada. Hilang lagi, Bu. Mana, Mak?
Ini udah masuk? Belum. Masih belum? Itu udah? Udah masuk, Bu. Tadi itu nak dapat kursi dia, Pak. Oke. Ini ada ibu ni. Adalah salah satu jurnal yang Iya, mama ngali calon dia. publikasikan Tapi dah mana nggak main calon. suara-suara. Kau ada masalah, Pak. Kalau bu je. Oke. Ini adalah salah satu jurnal yang sempat Ibu publikasikan mengenai ekonomi sumber daya alam. Di mana jurnal ini kan biasanya kita membahas Jadi berdasarkan teori ya yang sudah kita bahas, sumber daya alam itu sangat berkaitan dengan perekonomian. Jadi ketika misalnya terjadi kelangkaan, tentu akan menghambat usaha produksi dan tentu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan turun. Itu kalau masalahnya adalah kelangkaan. Terus misalnya yaitu sumber daya alam hutan. Kalau misalnya terjadi eksploitasi besar-besaran, tentu ini mengakibatkan dalam jangka pendek memang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena produktivitas akan banyak. Tapi dalam jangka panjang itu menyebabkan apa? Akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun. Karena apa? Akan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan karena terlalu banyak eksploitasi sehingga hutan itu tidak bagus lagi, tidak bisa lagi untuk menghasilkan tanaman yang baik. Tuh. Terus dari segi air, jadi air merupakan sumber kekayaan yang sangat penting juga. Apalagi di Indonesia 2/3 berasal dari air. Nah, kalau misalnya terjadi pengurasan sumber daya alam yang berasal dari air, tentu juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa yang datang. Kenapa? Misalnya kayak penangkapan ikan ya, yang sudah dibahas di dalam buku. Jadi penangkapan ikan yang secara besar-besaran, mungkin pada saat sekarang itu mengakibatkan pertumbuhan ekonominya akan tinggi. Banyak orang yang menghasilkan ikan, sehingga nanti banyak orang yang produktif di sana, tapi apa yang terjadi ke depan akan terjadi kerusakan dalam laut, ekosistem laut. Tidak hanya ikan tidak bisa beregenerasi, tetapi ekosistem di laut juga akan berdampak kayak terumbu karang dan jenis ikan lainnya lah gitu, termasuk kadar air. Selain itu dampaknya juga kepada para petani, para nelayan. Karena ketika dia sudah banyak menguras sumber daya alam air, tentu pada masa depan itu tidak lagi sebagus yang saat sekarang ini. Itu dari segi sumber daya air. Nah, sumber daya tanah tadi udah, kemudian tanah atau hutan, kemudian air, udah. Nah, fokus Ibu di sini adalah mengenai ini, dampak dari carbon tax application on economy and environment of Indonesia. Jadi kita tahu bahwa hal yang paling sering terjadi masalah dalam sumber daya alam dan lingkungan adalah pencemaran kan. Nah, salah satunya dilihat dari apa? Yaitu dilihat dari banyaknya CO2 yang dihasilkan oleh sebuah negara. Nah, teori mengatakan bahwa di buku juga ada teori mengatakan bahwa semakin tinggi perekonomian itu menyebabkan apa? Semakin banyak berarti produktif, orang-orang melakukan kegiatan yang produktif, termasuk usaha. Tentunya mengakibatkan apa? Semakin banyak CO2 yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik. Ketika CO2-nya tinggi, akibatnya apa terhadap lingkungan? Maka lingkungan akan semakin buruk gitu. Jadi sebenarnya CO2 yang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sangat bagus, tapi ternyata tingginya pertumbuhan ekonomi seiring dengan tingginya carbon tax, seiring dengan tingginya CO2 atau karbon dioksida. Nah, jadi Ibu melihat, jadi bagaimana kalau misalnya CO2 ini kita kasih pajak gitu di Indonesia.
apakah akan berdampak terhadap perekonomian dan apakah berdampak kepada lingkungan gitu. Mungkin silahkan baca, maksud itu kalau detailnya baca sendiri ya. Di gambaran dasarnya Ibu yaitu, jadi negara-negara maju umumnya untuk mengatasi atau mengurangi kadar CO2 yang ada di negaranya, dia melakukan pajak karbon. Jadi pajak karbon itu ya bayar, apa nanti pajak karbon yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, maka saudara harus bayar pajak tersebut. Kayak gitu yang dilakukan oleh beberapa negara. Seperti di nih yang Ibu ambil di sini yaitu Cina, Singapura, dan India. Di 3 negara ini sudah menggunakan carbon tax atau pajak karbon. Jadi nggak hanya kendaraan yang punya pajak, jadi tidak hanya penggunaan barang publik. Jadi kan biasanya kan kita gunain barang publik ada pajak tuh. Kita mendapatkan barang publik karena kita memberikan pajak, kayak pajak kendaraan, pajak penghasilan. Tetapi tidak hanya itu, di negara luar negeri itu sudah banyak menerapkan carbon tax. Tapi di Indonesia belum ada. Jadi Ibu mau melakukan analisis, kalau misalnya pajak karbon ini diterapkan di Indonesia, bagus enggak gitu. Karena salah satunya di Cina, dia menerapkan ini karena tadi dia termasuk negara yang sudah menghasilkan banyak CO2. Jadi dia yang pertama kali yang paling besar CO2-nya disebabkan karena apa? Pertama, karena jumlah penduduknya paling besar. Yang kedua, sistem perekonomiannya juga sangat bersaingnya dengan bagian di Eropa. Sehingga dia menerapkan pajak karbon agar lingkungannya masih bagus dan perekonomiannya naik. Gitu. Nah, jadi ini abstrak itu adalah hasil dari penelitian Ibu. Nah, di penelitian Ibu ini banyak cara untuk mengefisiensikan pasar dengan memitigasikan sebuah instrumen. Itu apa ini? Carbon tax is highly recommended by economists and international organization. Jadi banyak yang bilang, yaitu para ekonomi dan organisasi internasional mengatakan bahwa carbon tax itu merupakan rekomendasi yang paling bagus untuk apa? Untuk menjaga efisiensi pasar. Gitu. Agar apa tadi perekonomian naik dan CO2-nya itu turun. Gitu. Nah, tujuan dari paper ini itu melihat bagaimana implementasi pajak karbon terhadap apa? Ini terhadap perubahan GDP, kemudian GDP Quantitative Index, kemudian bagaimana permintaan dari pemerintah, jadi pengeluaran pemerintah ya di sini, kemudian bagaimana permintaan dari private household, jadi ini seperti rumah tangga dan perusahaan, serta CO2. Jadi bagaimana pengaruh pajak karbon terhadap GDP, GDP Quantitative Index, kemudian pengeluaran dari pemerintah dan pengeluaran perusahaan dan rumah tangga, termasuk terhadap CO2 itu sendiri. Nah, metode yang Ibu gunakan ini, Dynamic Energy Computable General Equilibrium atau CGE model. Jadi sebenarnya metode ini mungkin di S1 sudah nggak belajar, tapi bisa dipelajari sendiri. Jadi ini menggunakan GTAP, Global Trade nih, menggunakan GTAP, Global Trade Analysis Project. Yaitu energi. Jadi ada yang GTAP biasa, GTAP 7, GTAP 6, GTAP 8, tapi nggak ada bagaimana dampak dari carbon tax. Jadi Ibu menggunakan GTAP I, yaitu GTAP yang melihat bagaimana pengaruh dari ini energi, jadi bagaimana pengaruh carbon tax terhadap perekonomian. Perekonomiannya Ibu lihat dari GDP, GDP Quantity Index, kemudian pemerintah dan pengeluaran individu serta CO2 itu sendiri. Gitu. Nah, bedanya kalau misalnya analisis regresi itu kan kita melihat proyeksi. Sedangkan kalau untuk GTAP-I datanya kan sudah ada. Saudara yaitu melakukan shock gitu, melakukan simulasi di sana. Simulasi kalau misalnya pajak diterapkan 1.000, bagaimana nanti pengaruh GDP-nya, bagaimana pengaruh GDP Quantity Index-nya dan ketiga variabel lainnya ini gitu. Nah, karena kita melakukan simulasi, makanya nih the worst case scenarios of carbon tax yang digunakan dalam paper ini.
Jadi Ibu melakukan simulasi, yaitu simulasi kalau misalnya kita menggunakan harga pajak karbon yang si Cina, kemudian harga pajak karbon si Singapura dan India. Betul. Ini hasilnya apa? Maaf. Ini simulasinya untuk negara, jadi menggunakan pajak karbon yang digunakan oleh Cina, Singapura, dan India. Kenapa enggak Indonesia, Bu? Karena Indonesia belum menerapkan pajak karbon itu sendiri, sehingga Ibu menggunakan tiga harga dari pajak karbon. Di mana untuk Cina yaitu $20 per ton CO2. Kemudian kalau untuk Singapura yaitu menggunakan $10 US dollar per ton CO2. Sedangkan untuk India yaitu 1,6 ton CO2. Jadi terlihat ya, Cina itu mahal dia bayar carbon tax. Sedangkan untuk Singapura juga cukup besar ya, 10. Sedangkan untuk India itu 1,6. Nah, bagaimana dampaknya? Berdasarkan abstrak kita udah bisa baca. Dampaknya ini, the greater the application of the carbon tax, semakin besar penerapan dari pajak karbon, maka semakin besar pula penurunan dari ini value of GDP, kemudian government household demand, dan private household demand. Jadi berpengaruh terhadap perekonomian, baik itu GDP, kemudian permintaan pemerintah, maupun nanti permintaan dalam rumah tangga, yaitu yang privat, itu di sana termasuk antara konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Nah, dampak negatif dari carbon tax itu apa? Itu mengidentifikasikan ini. Jadi dia berdampak kepada berapa jenis barang kayak gitu. Jadi di sini Ibu menunjukkan ada juga jenis barangnya kayak gitu. Jadi introduction di sini adalah dia mengatakan bahwa CO2 itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat dia. Yang awalnya 1 gigaton karbon dioksida ekuivalen, kemudian naik dia terus-menerus, bahkan mencapai 2,2% setiap tahunnya, dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Jadi ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kemudian tadi Ibu bilang, organisasi internasional itu sangat mengharapkan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi CO2 ini akibat dari kegiatan produksi gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini dia. Banyak hal yang bisa dilakukan ini. Jadi kalau menurut Kyoto Protocol dan United Nations Framework Convention dalam perubahan iklim itu ada 2 kebijakan di dunia. Di mana kebijakannya itu apa? Itu kebijakan yang pertama, tidak boleh diberlakukannya carbon tax karena ini sangat akan menurunkan perekonomian. Karena kan teorinya gini, kalau semakin tinggi pajak berarti kan semakin tinggi biaya produksi. Tinggi biaya produksi nanti akan menyebabkan kerugian dalam produksi. Jadi ada yang mengatakan itu baik, ada enggak. Itu nantinya. Silahkan baca sendiri untuk ini. Mungkin bahasa Inggris Ibu waktu ini masih belum bagus ya. Jadi kalau ada yang salah typo-typo, maafkan gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita buat jurnal itu, kita buat dulu landasan, kita ngambil penelitian ini apa kayak gitu. Jadi kita buat dulu, teori ada perdebatan di sini. Ada yang mengatakan perlu ada carbon tax, dan ada yang mengatakan tidak perlu carbon tax. Karena harga ini sangat mempengaruhi produktivitas. Jadi kalau menurut penelitian lain perlu adanya kuantitatif. Jadi yaitu perubahan dari kuantitatif. Jadi tidak dipengaruhi oleh memberikan harga pada CO2, tapi harus dikasih pengurangan dalam produksi. Itu beberapa penelitian mengatakan ini. Quantity based and price based. Jadi price based ini yang dikatakan dengan pemberian pajak, sedangkan quantity ini itu dikasihnya kota. Jadi kota untuk produksi itu berapa agar nanti tidak terlalu tinggi menyebabkan semakin tingginya CO2. Nah, tapi banyak yang mengatakan bahwa harga yang lebih bagus gitu. Nih, most
accepted mechanism is price-based mechanism, yaitu seperti pajak. Jadi banyak yang mengatakan pajak yang lebih bagus karena itu bisa langsung mengurangi CO2. Gitu. Makanya Ibu melihat karena ada peneliti yang mengatakan, dibuka ya videonya, tidak ada yang nggak dibuka karena ini Ibu rekam. Oke, tidak ada yang nggak dibuka ya, ini Ibu rekam. Karena nanti akan ketahuan. Jadi itu masalahnya tadi. Ada perdebatan teori yang mengatakan kuantitatif atau price. Kemudian ternyata banyak yang mengatakan price yang lebih baik. Makanya peneliti mau atau Ibu mau meneliti bagaimana dampak price terhadap perekonomian. Price-nya apa? Yaitu pajak karbon yang diterapkan untuk perekonomian dan bagaimana dampaknya terhadap CO2 gitu. Apakah memang akan berdampak atau tidak gitu. Nah, alasan Ibu mengambil Indonesia, jadi kita kan mendrop, kan dunia besar, terus kita harus drop dulu. Kenapa kita ambil Indonesia? Nah, di sini Ibu ambil kenapa di Indonesia, terlihat bawah ini. Ini ada beberapa negara, benua, mulai dari Asia Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, kemudian Afrika, Europe, dan sebagainya. Ternyata kita lihat bahwa CO2 emission, jadi CO2 yang dihasilkan paling tinggi itu adalah ini, Asia Pasifik. Jadi maaf, yang paling tinggi adalah North America. Dia menghasilkan paling tinggi emiter CO2-nya gitu. Tapi ada yang menarik di sini di Amerika. Apa yang menarik? Amerika walaupun dia paling tinggi, tapi dari tahun 2005 ke 2014 CO2-nya sudah menurun gitu. Nah, terus kenapa kamu ambil Indonesia? Nah, ini dia masalahnya. Indonesia yang merupakan bagian dari Asia Pasifik, itu dia memang bukan tertinggi CO2. Tapi yang menarik di sini apa? Dari tahun 1992 sampai dari tahun 2014, CO2 di negara Asia Pasifik itu meningkat dia. Jadi kan ada hal yang menarik di sini. Kalau misalnya menurun kan itu bagus. Tapi yang menarik adalah mulai tahun 2003 sampai 2014 jadi peningkatan yang signifikan dibandingkan daripada benua-benua lain. Jadi makanya Ibu mendrop negara yang akan Ibu ambil adalah negara di Indonesia dan negara yang berada di sekitarnya. Kayak gitulah intinya. Kalau mau paham baca lagi di sini. Nah, terus itu. Jadi kita drop dia menjadi benua. Kenapa ngambil benua itu? Oh, ternyata karena CO2-nya meningkat. Berbeda dengan CO2 yang di benua lain. Kayak gitu. Terus, Ibu drop lagi ke Indonesia. Nah, kenapa Ibu ambil dari sebanyak itu Asia? Kenapa Ibu ambil Indonesia? Gitu. Karena Indonesia had the fourth largest population. Jadi dia merupakan Indonesia adalah populasi terbesar keempat di dunia. Jadi tentu ini akan menyebabkan iklim atau CO2 yang dihasilkan akan sangat tinggi gitu. Bahkan Indonesia menjadi menghasilkan largest total emission terhadap land use. Jadi dalam penggunaan tanah, Indonesia adalah penghasil emisi terbesar. Kemudian juga terhadap one gas, dia juga menghasilkan emisi terbesar. Dan dia menjadi nomor 21 negara yang memiliki emisi akibat dari fosil dan fossil fuels ini kayak batu bara. Gitu. Jadi Indonesia sangat darurat dalam CO2-nya. Gitu. Apalagi kan beberapa tahun kemarin sebelum corona merajalela di negara kita. Kita dihadapi oleh kabut asap, bahkan kita bisa libur kan gara-gara itu. Nah itu bisa juga misalnya saudara masukkan ke dalam analisis saudara. Kenapa saudara ngambil Indonesia? Karena banyak negara atau banyak penduduk itu yang tidak peduli terhadap kesehatan lingkungan, di mana dia lebih peduli terhadap aset yang dia miliki, kaya cepat sehingga dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Akibatnya pembakaran hutan menyebabkan CO2 akan semakin banyak. Nah itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa bisa CO2 kita juga bisa naik di sana. Tidak hanya dari pabrik, tidak hanya dari
perusahaan-perusahaan besar, tapi juga pembakaran lahan yang setiap tahun terjadi. Mungkin tahun ini yang tidak terjadi karena memang produksi kita turun akibat corona ini. Jadi kadang kita memikirkan ya, ternyata corona juga memberikan dampak positif terhadap tidak adanya pembakaran hutan lagi. Tapi dari satu sisi perekonomian juga anjlok karena corona. Tapi coba kemarin itu kan sempat kita libur karena pembakaran hutan. Itu. Nah, ini adalah CO2 yang ada di Indonesia dan terhadap GDP. Terlihat bahwa di sini apa? Baik itu, sisi kiri adalah CO2, sisi kanan adalah GDP. Nah, terlihat bahwa di sini apa? Dari tahun 1992 sampai 2014, itu CO2 beriringan, jadi kan dia senada nih, sejalan dia tuh naik CO2, naik pula GDP. Jadi dia sesuai dengan teori sebenarnya. Ketika GDP naik, maka karbon dioksida yang dihasilkan akan semakin tinggi gitu. Jadi mungkin ada beberapa tahun, yaitu di tahun 2012 sampai 2014 CO2 kita sudah menurun. Tapi nggak tahu Ibu, di tahun 15 sampai ke bawah ini 2020, silakan cari datanya sendiri gitu. Nah, data ini bisa saudara dapatkan di World Bank data. Jadi lengkap semuanya. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh negara. Jadi sebenarnya saudara juga bisa melakukan penelitian ya. Deskripsi saudara kayak gini. Analisis pengaruh dari CO2, apalagi? CO2, pajak, misalnya pengeluaran pemerintah, tingkat konsumsi atau tingkat tabungan terhadap perekonomian. Jadi tidak hanya lagi saudara mempelajari tentang yang ekonomi-ekonominya, saudara juga bisa masukin ke ekonomi SDAL. Apa itu CO2? Jadi CO2 ternyata juga diduga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mungkin alasan kenapa Ibu ambil ini. Kemudian theoretical framework ini Ibu ambil dalam buku ya, sama penelitian. Ini sebenarnya ada dipelajari ya, karena videonya belum Ibu selesaikan. Bagaimana marginal ini. Jadi marginal social cost dan marginal social benefit. Dan ini mungkin kalau marginal social cost dan benefit mungkin udah dipelajari juga di ekonomi publik. Di tempat kita juga udah pelajari. Intinya ini adalah teori, kemudian ada literatur review yang membahas mengenai carbon tax ini. Gitu. Nah, ini model yang kita buat sendiri. Nah, skenario-nya tadi ini. Skenario pertamanya yaitu menggunakan $20, kemudian ini $10, kemudian ini adalah $1,6. Jadi, atau biasanya dia menggunakan rupiah ya, yaitu 100 rupiah. Nah, ini. Jadi dampak dari carbon tax terhadap perubahan GDP in 19 region. Jadi Ibu nggak hanya menggunakan di Indonesia, tapi juga beberapa region lainnya gitu. Nah, di Indonesia kita lihat shock dari SIM 1 tadi kan pajak karbonnya 20. Menyebabkan apa nih? Akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,07. Ditandai dengan angka negatif. Kemudian dikasih lagi pajak karbon sebesar $10. Itu menyebabkan penurunan dari pajak karbon menjadi 0,02. Jadi semakin rendah pajak karbon yang diterapkan, pertumbuhan ekonominya turunnya ya sedikit lagi gitu. Kalau tadi kan sangat jauh nih 0,07, kemudian dituruni lagi harganya pajaknya. Oh, dia masih menurun tetapi sudah nggak sebesar yang sebelumnya. Jadi ini kalau misalnya kita terapkan yaitu pajak karbon di Cina. Kalau SIM 2 yaitu pajak karbon yang dilakukan di Singapura. Nah, kalau pajak karbon yang diterapkan di India, kita coba terapkan di Indonesia, terjadi apa? Ternyata pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Ditandai dengan apa nih? Negatif nilainya yaitu sebesar 0,001. Walaupun negatif, tetapi besarnya pengurangan masih kecil gitu, sangat kecil. Gitu. Terus silahkan kalau mau baca juga yang lain bisa. Gitu. Terus terhadap GDP Quantity Index, ternyata sama. Di Indonesia, pajak karbon yang diterapkan sama-sama menyebabkan apa? Menyebabkan penurunan dalam quantity index dari GDP. Ditandai dengan apa nih?
min 0,051 untuk simulasi 1, min 0,011 untuk simulasi 2, yaitu harga $10, dan ini adalah harga 1,0. Jadi semakin tinggi karbon yang dihasilkan akan menyebabkan semakin besarnya perubahan atau penurunan dari GDP Quantity Index, kayak gitu. Jadi karbon itu bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi untuk GDP Quantity Index dan untuk value-nya. Nah, ini untuk government-nya, silahkan baca sendiri. Terus bagaimana dengan CO2? Jadi pajak karbon ini memang akan berdampak nggak ya terhadap CO2 kita? Apakah akan semakin berkurang nggak? Nah, ternyata ya, semakin besar CO2 pajak karbon yang diterapkan di Indonesia, itu bisa menyebabkan apa ini? CO2 akan berkurang sebesar 9,6. Kalau $10 kita kasih pajak karbon, maka akan berkurang CO2 yang dihasilkan di Indonesia ini yaitu sebesar 4,2 ton. Kemudian kalau misalnya $1,6, maka CO2 juga akan turun, tapi turunnya itu lebih kecil, yaitu -1. Jadi semakin tinggi pajak karbon yang dihasilkan, itu menyebabkan semakin turunnya emisi CO2 kita. Jadi itu sangat bagus. Semakin tinggi pajak karbon menyebabkan CO2 yang dihasilkan akan semakin sedikit. Nah, begitu caranya. Jadi ini silahkan baca secara detail. Intinya apa? Intinya di sini bahwa ternyata ketika Indonesia mau menerapkan pajak karbon, ini sangat bagus. Kenapa? Ini sangat bagus. Kenapa? Karena bisa menyebabkan CO2 yang ada di Indonesia khususnya itu akan turun. Tetapi dampaknya adalah menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan turun. Baik itu quantity index, perubahan GDP, pengeluaran rumah tangga maupun pengeluaran permintaan dari pemerintah. Jadi dampak positif dia terhadap penurunan CO2, tapi dampaknya juga buruk terhadap perekonomian. Jadi akan terdapat dilema di sini. Apakah pemerintah mau menerapkan pajak karbon atau tidak? Ya, itu kembali kepada pemerintah. Bahkan sampai saat sekarang ini belum ada ya diterapkan carbon tax. Nah, kenapa itu belum diterapkan? Ya sama. Karena hasil penelitian Ibu dan mungkin penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa kalau carbon tax diterapkan di Indonesia, ya dampaknya pasti akan menyebabkan perekonomian di Indonesia akan turun. Walaupun CO2 akan semakin bisa dikuras. Jadi makanya pemerintah sekarang untuk mengatasi CO2 tanpa adanya pajak karbon, dia melakukan yaitu pengawasan AMDAL. Jadi makanya pemerintah mungkin fokus kepada AMDAL lagi. Bagaimana perusahaan untuk mau membuka usaha baru atau sedang melakukan usaha baru untuk memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi belum bisa menerapkan yang namanya pajak karbon. Karena hasil dalam penelitian memang menunjukkan dampak yang negatif. Gitu. Jadi ini penelitian dari Ibu, mungkin itu adalah salah satu jurnal ya. Jadi silakan cari jurnal lain juga yang membahas mengenai carbon tax atau CO2 yang sangat berkaitan erat dengan ekonomi. Jadi sebenarnya ekonomi ini bisa dikaitkan ke lingkungan, bisa dikaitkan dengan agama, terserah lah. Pokoknya pasti akan nyambung kemana-mana gitu. Nah, jadi nah ini sebenarnya Ibu penelitian inilah yang awalnya ini adalah tugas Ibu ya. Tugas yang alhamdulillah bisa mengantarkan Ibu untuk bisa publish dan bisa mencapai salah satu keinginan Ibu. Jadi Ibu harap ya, jadi besok kalau nggak saudara ada tugas untuk melakukan penelitian, saudara sebenarnya bisa juga menjadikan tugas itu sebagai satu cara untuk bisa pergi ke mana saudara suka. Gitu. Karena kan biasanya tuh dari kampus juga ada disediakan dana. Gitu. Mungkin itu
yang ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, siapa tuh? Victor. Ada. Iya, Bu. Ada, Bu. Apa tuh Fadel? Kan tadi membicarakan tentang karbon pencemaran kan, Bu? Ya. Itu bagaimana menurut Ibu pemerintahan sekarang yang melakukan penebangan hutan secara liar, Bu? Sedangkan pencemaran Indonesia itu kan cukup besar ya, Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu untuk mengatasinya? Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jadi jadi itulah kalau cara kan tadi itu perekonomian kita sudah kalau sekarang negatif ya, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Itu disebabkan karena apa? Karena COVID-19. Nah, tapi sebelumnya kan pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup baik lah, gitu. Walaupun tidak pernah mengalami peningkatan, tapi selalu mengalami penurunan. Nah, dalam kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari ulah manusia, itu bagaimana pendapat Ibu? Karena dia melakukan eksploitasi untuk kepentingannya pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Buktinya apa? Pembakaran hutan yang dilakukan kayak kemarin di tahun 2019 ya kan? 2019 ya. Kita di kebunnya asap, bahkan kita udah pakai masker. Tidak hanya berdampak kepada orang di sekitarnya, maksudnya kebakaran ya udah membuat orang di sekitar tidak bisa produksi, tetapi menyebabkan satu kesehatan, banyak orang yang terkena infeksi pernapasan akut, sehingga menyebabkan banyak orang tidak bisa bekerja di sana. Yang kedua, arah lalu lintas, jadi perekonomian juga akan macet di sana. Orang nggak mau lagi kan menggunakan pesawat untuk terbang gitu. Kenapa? Karena takut mau turun ke Sumatera Barat, kabut asap yang tinggi sehingga mengakibatkan apa? Orang nggak mau singgah ke negara kita gitu. Khususnya di kemarin kan kena tuh di Sumatera dan Jawa. Jadi banyak penerbangan yang tidak bisa terjadi di sana. Artinya devisa kita akan semakin sedikit di sana. Terus bagaimana tindakan pemerintah harusnya? Kalau kita sebelum kita mengkritik kita, maka mungkin kita harus mengkritisi dulu diri kita. Apakah memang kita bersikap baik terhadap lingkungan kita? Mungkin dari kita pribadi dulu. Kalau misalnya sudah, maka kita lihat apa upaya yang bisa kita lakukan. Mungkin kayak saudara ya, sebagai mahasiswa, upaya yang bisa saudara lakukan dengan cara yaitu sukarela lah, mungkin membuat video atau kan sekarang udah banyak tuh bagaimana upaya cara untuk bisa menyebarkan informasi mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan kita. Kita buatlah bagaimana kalau nggak dijaga. Setidaknya gencarnya informasi atau literatur edukasi dalam pentingnya kesehatan lingkungan itu sangat membantu setidaknya sedikit. Terus kayak sebagai dosen atau peneliti, maka yang bisa Ibu lakukan yaitu apa sebaiknya upaya yang bisa dilakukan oleh mengatasi kebakaran hutan atau CO2, maka dilakukanlah penelitian. Terus sebagai praktisi, maka harusnya adalah bersikap tegas. Jadi ini kan enggak yang kita lihat adalah praktisi atau yang berada di bawah naungan itu enggak bersikap tegas dengan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kalau terjadi pembakaran hutan, undang-undangnya adalah dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apakah hukum itu berlaku? Nah, itu. Banyak negara kita atau praktisi yang tidak melakukan hukum yang dibuatnya sendiri, sehingga mengakibatkan tidak ada efek jera bagi orang yang melakukan pembakaran hutan tersebut. Gitu. Di kurang efek jera itulah yang menyebabkan semakin terus dilakukannya pembakaran hutan atau kegiatan eksploitasi
efek jerah memang diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan. Tuh. Ini enggak, kadang kan ketika terjadi masalah sini, tapi terlihat mana yang acuh atau tak acuh antara pemerintah yang di bawah dulu. Jadi kalau misalnya pemerintah bawah itu tegas, maka ibu rasa yang di atas pasti akan mengikut. Jadi dari bawah saja sudah tidak bisa menangkap para pelaku-pelaku gitu. Atau Tapi bahkan kebanyakan mungkin saja orang kerjasama. melindungi Ya, pembakat kan? tuh, Bu. Kerjasama. Nah itu tadi, kalau kita anggap orang yang sekitar itu merasa itu, tapi malah mereka yang kerjasama gitu. Banyak, bahkan ibu pernah lihat juga mereka kerjasama. Maksud kerjasama yaitu melindungi oknum-oknum tersebut. Nah, gimana mau mendapatkan efek jerah? Dia makanya itu dari diri pribadi sendiri. Kalau mau merubah sebuah negara ya dari diri sendiri. Kayak saudara sekarang lah maksudnya. Kalau mau bersifat jujur, inti kan jujur tuh. Jujur, saudara tugas saudara yang belajar. Saudara kalau misalnya kayak oknum tersebut, dia tugasnya adalah untuk mengawasi, ya, diawasi gitu. Nah, berarti dari dasarnya dirinya sendiri saja sudah tidak peka terhadap itu. Makanya saudara mungkin sebagai generasi penerus bersikap jujur lah agar nanti itu enggak suara ya. Bersikap jujur lah karena itu yang akan membantu itu yang akan membantu nanti Indonesia kita. Makanya ibu ya, kalau misalnya ada yang bersikap tidak jujur, apalagi plagiat ya, itu enggak ibu maafkan. Makanya ibu enggak segan-segan untuk mengasih nilai E untuk ketidakjujuran tersebut. Agar apa? Agar nanti mereka tidak jerah dia terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Jadi saudara kalau misalnya sekarang ini sedang belajar, ya udah belajar, terus aja jujur. Kalau yang disuruh sama dosennya kerjakan apa yang disuruh kayak gitu. Tugas saudara belajar. Nanti kalau misalnya udah di dunia kerja, tugas saudara mengawasi ya mengawasi. Kalau dikasih uang sama orang ya jangan, kan beda. Saudara sudah disumpah. Karena hidup ini tidak hanya untuk di dunia saja. Karena apalagi kita sebagai seorang muslim kan, kita tahu bahwa hidup kita hanya bisa dihitung berapa hari kalau dibandingkan dengan di akhirat. Jadi pikir-pikir lagi apa yang akan kita lakukan. Jadi intinya adalah perlu tindakan tegas dari pemerintah pusat. Kemudian kalau misalnya memang oknum tersebut memang bekerja sama, maka perlu adanya langsung dilakukan yang namanya pertukaran, langsung ditangkap kemudian langsung dievakuasi lah kayak gitu. Tapi kan sekarang masih belum bisa secara 100%. Jadi kita doakan saja semoga Indonesia kalau masalah itu sudah semakin bagus gitu. Berarti kan nanti kalau misalnya belum juga kan berarti saudara lagi sebagai generasi penerus Indonesia. Gitu. Mungkin itu dari Bu. Gimana Vito? Pada? Iya, sudah jelas, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau Saya mau bertanya? nanya, Bu. Siapa tuh? Azahra Delvina, Bu. Iya, oke, Zahra. Apa sih, Bu, dampak bagi perusahaan yang penghasil karbon dioksida ini apabila di negaranya ditetapkan pajak karbon atau tax karbon? Oke. Karbon tax. Kalau kita tadi kan udah bahas mengenai pajak itu terhadap negara kita di Indonesia, pertumbuhan ekonominya turun. Nah, terhadap perusahaan gimana? Jelas akan berdampak kepada perusahaan. Ketika dikasih pajak kan besar tuh $20 per ton CO2. $20 berarti sekitar 20 dikali 14.000. Bagaimana tuh cara mengukur berat dari CO2 tuh, Bu? Nah, itu gue nggak tahu juga. Jadi ada caranya. Jadi kan di data kan ada tuh. Jadi itu adalah yang bertugas adalah di Kementerian Lingkungan itu ada tuh dipelajari bagaimana nanti kadar CO2 yang ada di atmosfer kita. Itu bisa diukur beratnya berapa. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan yang berada di sekitar Indonesia kayak gitu. Nanti dibagilah luas wilayah. Kayak gitu deh. Tapi Bu juga tidak tahu bagaimana cara mengukur secara detail berat CO2 ditimbangkah atau bagaimana. Mungkin dipakai rumus fisika yaitu kayak massa dikali dengan volume kayak gitu. Tapi itu lebih ahlinya itu
Situ, Bu. Itu tugas dari yang ahlinya lah, kan ada tuh BMKG itu bisa tuh. Itu mungkin karena datanya ada, berarti ada cara untuk mengukurnya. Balik lagi ke pertanyaan Zahra, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Jelas berdampak. Kayak kita saja lah, kayak perusahaan biasa lah, kita dikasih pajak misalnya restoran, pajak restoran biasanya kan 10% tuh pendapatan perusahaan restoran ini misalnya 1 juta, pasti pajak penghasilan restoran itu 10%, berarti dia udah kena 100.000, berarti penghasilannya tinggal 900.000. Nah ini ditambah lagi dengan pajak karbon ketika harus menghasilkan perusahaan menghasilkan sebuah produk. Pajak karbon berarti tambah lagi biayanya. Tambahnya biaya berarti akan semakin sedikit penghasilannya gitu. Nah tapi perusahaan tentu tidak mau kan menanggung biaya itu sendiri. Pasti perusahaan akan menanggungnya kepada konsumen. Biasanya kayak gitu. Mana dia mau rugi kan? Makanya perusahaan biasanya ketika pajak itu ditinggikan, berarti nanti mana saya mau, berarti biaya produksi akan tinggi. Biaya produksi tinggi, nanti harga produksi tentu akan naik gitu. Harga produksi naik. Misalnya kayak buat sepatu lah. Yang awalnya sepatu itu harganya $10, kemudian naiklah menjadi $11 kan gitu. Nah, ketika harga $11 atau $12 lah. Nah, $12 ini tentu akan mengakibatkan harga naik. Harga naik yang terus-menerus tentu akan diikuti dengan kenaikan dari barang-barang lain. Kalau misalnya ini terjadi terus-menerus, tentu akan menyebabkan inflasi di sana kayak gitu. Jadi nanti balik lagi ke sana. Inflasi yang tinggi. Nah, kalau misalnya konsumen masih mampu membayar sebanyak itu, maka itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya konsumen tak mampu di sana, apa yang terjadi? Ya terjadi yang namanya tidak keseimbangan pasar. Berarti produksi yang dihasilkan tidak laku terjual. Berarti perusahaan akan rugi di sana. Gitu. Atau itu kalau misalnya memang barangnya adalah barang yang tidak butuh gitu. Itu kalau misalnya barang yang sangat dibutuhkan, ada juga pajak karbon. Akibatnya apa? Tingginya pajak karbon karena barang butuh mengakibatkan masyarakat akan kemiskinan di sana. Kemiskinan akan semakin tinggi. Kenapa? Karena harus mengeluarkan biaya yang besar. Dia butuh makan kan. Terus nanti biayanya besar. Bagaimanapun dia harus makan kayak itu. Maka harus dibeli juga. Mau tak mau harus berhutang. Mau tak mau pinjam ke sana kemari dan semakin besar kemiskinan gitu. Jadi makanya ini mengakibatkan dilema dalam di Indonesia untuk menerapkan pajak karbon itu. Mungkin di negara Cina ya, Ibu belum baca, mungkin tidak semua produk yang akan atau tidak semua perusahaan yang akan dikenakan pajak karbon. Mungkin adalah perusahaan-perusahaan yang besar kayak perusahaan yang mengelola hutan kayak itu kan, itu pasti dikenakan pajak karbon karena kan tidak berdampak kepada maksudnya itu tidak langsung si konsumen yang masyarakat kecil yang akan membeli produknya kayak gitu. Jadi kayak kebutuhan sehari-hari kayak beras dan sebagainya tidak menghasilkan carbon tax yang besar, maka tidak akan dikenakan pajak karbon. Jadi makanya di negara Cina, Singapura, dan India sudah berupaya untuk bisa menerapkan pajak karbon untuk beberapa komoditas barang. Makanya tadi kan komoditas barang yang bisa yang bagus itu diterapkan adalah komoditas yang fosil seperti batu bara dan sebagainya itu. Tetapi kalau untuk yang barang yang langsung habis yang biasa kehidupan sehari-hari itu jarang digunakannya carbon tax gitu. Jadi perusahaan besar biasanya. Jadi dampaknya pasti akan mengakibatkan harga naik, kemudian harga naik bisa saja mengakibatkan inflasi. Atau ketika harga bisa saja harganya tetap, tetapi nanti bisa juga terjadinya apa di sana pengurangan tenaga kerja gitu. Karena dia juga harus mengurangi itu kan. Jadi akan banyak terdapat masalah di sana. Tapi kalau misalnya negaranya kaya, kenapa enggak gitu. Udah banyak uangnya kan. Agar apa? Agar daripada nanti rusak itunya daripada rusak lingkungannya kan, jadi nggak apa-apa dikasih pajak karbon kayak gitu. Kan sudah dilakukan analisis. Gitu Zahra. Gimana Zahra? Ya, makasih atas penjelasannya Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada?
Ada yang dari kelas lain juga boleh bertanya ya. Mungkin ada beberapa kelas yang pengen masuk kan, jadi Bu izinkan. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, gitu silahkan juga, nggak apa-apa. Ada? Bagaimana cara korupsi pajak karbon? Nah, ya itu Ibu nggak tahu bagaimana untuk menghitung pajak karbon itu, Ibu nggak tahu caranya. Cara menghitungnya ya, jadi pasti ada tuh ahlinya. Jadi saudara kalau nggak percaya datanya ada, bisa lihat di World Bank. Jadi datanya itu ada. Mungkin itu udah kurang estimasi ya, itu perkiraan aja. Jadi sekitar seginilah. Gitu. Jadi nggak langsung oh Indonesia 1 juta memang pas 1 juta. Mungkin enggak, mungkin di akal-akal. Maksudnya itu diestimasi kira-kira segini. Ketika perusahaan itu memproduksi sebanyak 1.000 kilogram batu bara misalnya, berapa nanti atau memproduksi apa gitu, berapa nanti karbon yang dihasilkan. Terus nanti dalam waktu 1 tahun berarti dikali 12, kayak gitu mungkin cara yang dilakukan gitu. Jadi nggak dihitung setiap bulannya, mungkin dihitung berdasarkan prediksi-prediksi, mungkin gitu. Kalau nggak nanti belajarilah sendiri atau di internet ya. Gitu. Ada lagi? Bisa nggak Bu itu dikorupsikan? Nah, apa yang dikorupsikan? Pajak karbon. Pajak karbonnya Bu. Nah, itu kalau misalnya Indonesia, jelas ya, ketika Indonesia mau menerapkan pajak karbon ini kan sekarang Indonesia nggak menerapkannya. Nah, berarti kan ada lagi pendapatan baru di negara kita, yaitu berupa pajak karbon. Lumayan kan? Misalnya banyak tuh di Sumatera Barat, ada kira-kira 10 perusahaan besar yang bisa dikenakan pajak. Nah, pajak karbon. Nah, bisa nggak ya dikorupsikan? Ya tergantung lagi kepada oknum yang bertindak di sana gitu. Kalau misalnya oknumnya jujur dan memang dia bertanggung jawab dengan apa tugasnya, maka tidak akan bisa dikorupsikan. Tapi kalau misalnya niatnya sudah terselubung, maka bisa-bisa saja kan memaafkan di sini adalah pajak karbon yang dihasilkan oleh perusahaan gitu kan. Padahal pajak karbon yang dihasilkannya nggak sebanyak itu, mungkin saja seperti itu. Atau bukan dari sana, ya kayak kemarin yaitu dilakukannya diturunkannya. Jadi sebenarnya pajak karbon yang dihasilkan oleh perusahaan itu 1.000 misalnya. Terus ya kerjasama perusahaan dengan oknum tersebut. Jangan bilang 1.000 lagi 800 saja, nanti yang 200-nya saya kasih kamu free, kan begitu bisa juga terjadi. Jadi sebenarnya korupsi atau tidak korupsi itu tergantung daripada individu sendiri-sendiri. Makanya dari awal Ibu bilang bersikap jujurlah agar nanti ke depan di dunia kerja saudara nggak terjerumus dalam hal tersebut. Gitu. Mana ada lagi? Ini masih banyak ya yang nggak buka ya. Ardi, Riri Sasna, Riko Andri, Fadila Zikri, Zikri Wahyudi, Tika, Riko, Fadila Zikri, ini siapa nih? Oke. Oke. Nggak ada lagi bertanya? Nggak ada lagi? Oke. Nggak ada lagi kan? Ada? Nggak ada? Oke, Bu rasa cukup ya untuk pertemuan saat sekarang. Terus berarti dengan berakhirnya pertemuan 15, maka minggu depan kita UAS. Mengenai UAS, Ibu belum tahu soalnya seperti apa. Yang jelas kerjakan mind mapping yang sudah Ibu suruh gitu. Jadi bisa Ibu ambil dari mind mapping atau dari jurnal. Jadi saudara silahkan mungkin ansur-ansur aja dari sekarang mencari jurnal mengenai ekonomi sumber daya alam terhadap perekonomian gitu. Jadi silahkan lengkapi mind mapping sama jurnal mengenai bagaimana dampak perekonomian atau sumber daya alam terhadap perekonomian. Boleh Indonesia atau Inggris. Jadi gambaran ujiannya seperti itu. Insya Allah nggak akan keluar dari sana. Jadi nggak pertanyaan dari buku lagi, tapi berdasarkan jurnal. Pastikan bahwa mind mapping saudara selesai dalam minggu ini. Karena kalau misalnya nggak selesai, berarti ya udah
UAS-nya kan nggak bagus lagi, karena kemungkinan besar UAS diambil dari sana. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau ujian lisan? Enggak, Bu. Ujian lisan. Jangan Boleh, lisan Bu. lagi, Bu. Jangan Jadi kalau- lagi, Bu. Jadi ada dua pilihan. Jadi ujiannya kayak gitu. Main-main. yang paling praktis ya, Bu. Hah? Gimana? Jadi kalau ujian lisan, Ustaz adalah membuat video dengan tutup mata, dengan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Atau soal kedua yaitu jurnal. Gitu. Lisan. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Tapi itu belum cek mind mapping saudara. Kalau misalnya mind mappingnya sudah bagus, maka kemungkinan besar ujiannya yaitu jurnal. Mungkin itu kali ya pertemuan kita sekarang ini. Ini masih ada ya yang belum absen. Bagi Anggara? Tidak ada. Rike? Rike nggak ada. Amir? Nah, hadiah Rike ada, Bu. Rike ada. Hadiah? Dir, Bu. Ada. Ada. Hadiah Tika? Tika. Nur Saida? Ini Tikanya ada orangnya, tapi dia nggak apa-apa. Tika, suaranya mana? Tika? Iya, Bu. Nur Saida? Nur Saida nggak ada. Ahmad Mufadil? Devi Martalina? Nggak ada ya. Kemudian Diki Wahyudi? Rizky Putra? Diki Wahyudi ada? Rizky Putra? Rimania? Ibu rasa pertemuan hari ini sekian. Ibu mohon maaf jika ada salah dan nyangga. Terima kasih atas kesempatannya. Berarti kita tidak ada lagi ya. Kemungkinan besar bertemu lagi kalau misalnya maka bertemu lagi di tahun depan. Jadi usahakan untuk bertemu. Atau mungkin di depannya kalau misalnya kalaupun memang ditakdirkan bertemu, maka semoga kita bertemu di mata kuliah yang berbeda lagi, bukan di mata kuliah yang sama. Oke, sekian pertemuan kita. Jadi buka ya, Ibu ambil apanya, ambil buktinya sebentar. Ambil bukti perkuliahan hari ini. Buka videonya ya. Ini siapa nih yang pertama? Ini M. Oke. Bu screenshot bentar ya. Yang slide 1 di sini. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Riko mana? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Satu lagi ya, kalau misalnya merasa kemarin nilai UTS-nya masih belum memuaskan, silahkan tingkatkan di UAS, karena kan UTS 20%. Dan yang paling penting itu kan kemarin, proses kita 50% di latihan,
resume dan resume sama latihan-latihan itu 15%, tugas kelompok 15%. Jadi pastikan anggota kelompok sudah submit di Google Drive filenya. Jadi kan nanti Ibu juga sinkronkan. Terus baru nanti terakhir yaitu sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.